Halo kawan-kawan, di sini saya Deprina Widya. Kembali lagi. Kali ini saya perwakilan dari kelompok C atau grup C akan memberi tutorial cara CRUD sederhana menggunakan metode SQLite. Oke, pertama-tama kita membuat project baru. Selanjutnya kita pilih empty activity. Next. Selanjutnya kita tentukan nama project, misalkan CRUD SQLite. Kita tentukan file lokasinya. Saya menggunakan lokasi default. Selanjutnya kita klik finish. Setelah kita membuat project, selanjutnya kita membuat kelas baru, kelas Java baru dengan nama buat biodata help, buat biodata data helper, lihat biodata untuk melihat biodatanya. Dengan selanjutnya update biodata, yaitu untuk mengupdate biodatanya. Nah, setelah kita membuat kelas Java baru, selanjutnya kita membuat XML baru dengan nama activity untuk meng-create biodata, yaitu namanya activity buat underscore biodata XML. Selanjutnya untuk melihat biodatanya, activity underscore lihat underscore biodata XML. Dan satu lagi activity update underscore biodata untuk mengupdate data biodata. Buka activity main. Nah, pada main activity ini kita menggunakan relative layout dengan terdapat list view di dalamnya dengan ID list view 1. Selanjutnya ada button buat biodata baru dengan ID button 2. Nah, selanjutnya kita buka file activity buat biodata.xml. Nah, di sini kita menggunakan relative layout. Terdapat edit text untuk NRP, masukkan NRP, masukkan nama, tanggal lahir, masukkan jenis kelamin, dan masukkan alamat. Dengan ID edit text 1, edit text 2, edit text 3, dan edit text 4. Selanjutnya terdapat pula button untuk button simpan dengan ID button 1 dan button kembali untuk kembali ke menu awal aplikasi dengan ID button 2. Nah, setelah membuat activity buat biodata, selanjutnya kita membuat XML activity lihat biodata. Nah, di sini sama, kita menggunakan relative layout agar fleksibel dan terdapat menampilkan data NRP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang tadi sudah terdapat dibuat atau di create biodata. Dan selanjutnya terdapat pula tombol button dengan ID button 1 untuk kembali ke menu awal. Dapat juga update biodata untuk mengupdate biodata yang telah dibuat. Nah, di sini kita menggunakan relative layout juga. Nah, seperti pada create biodata tadi, di sini terdapat edit text dengan edit text 1 NRP, edit text 2 nama, edit text 3 tanggal lahir, edit text 4 jenis kelamin, dan edit text 5 untuk alamat. Dan terdapat button untuk update data dengan ID button 1 serta button untuk kembali ke menu awal dengan ID button 2. Nah, selanjutnya setelah kita mendesain XML layout, selanjutnya kita masuk ke data helper.java. Nah, selanjutnya kita masuk
ke membuat data helper. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa data helper atau SQL helper ini sangat dibutuhkan untuk pengelolaan database SQLite ini. Kenapa SQL helper ini sangat dibutuhkan? Karena SQL helper ini berguna untuk tempat atau penyimpanan database pada project SQLite kita. Pokoknya untuk pembuatan database atau terkait database itu sangat dibutuhkan data helper ini, atau bisa disebut SQL helper ini. Nah, untuk dalam data helper, untuk codingannya seperti ini. Dengan extend SQLite Open Helper, yaitu untuk proses database di SQLite ini sendiri. Setelah kita membuat publikasi data helper extend, pada line 12 terdapat private static final string database name biodata diri .db. Nah, pada ini kita mendeklarasikan database name yaitu dengan nama biodata diri.db. Nah, pada line 13 kita mendeklarasikan versi database-nya. Di sini kita memasukkan versi 1. Nah, pada line 11 sampai 14 kita membuat konstruktor data helpernya dengan parameter konteks. Nah, pada line 12 terdapat super konteks, database name, vector 0, database version. Nah, ini untuk memanggil si parameter konteks, database name, serta database versionnya. Selanjutnya terdapat public void on create SQL database dengan parameter db. Kita deklarasikan nama untuk menyimpan tabel dan juga atribut-atributnya dengan memasukkan nomor ini NRP, nama, tanggal, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya kita membuat log datanya. Log.d atau data dalam kurung data on create plus SQL. Nah, terus selanjutnya pada line 21 terdapat db.execute SQL dalam kurung SQL. Nah, fungsinya itu untuk mengeksekusi tabel biodata atau SQL. Selanjutnya pada line 25 kita membuat metode onUpgrade. Nah, fungsinya itu untuk mengupgrade si tabel biodata yang tadi dibuat. Nah, setelah kita membuat data helper tadi, selanjutnya kita masuk ke main activity. Pada main activity kita deklarasikan pada line 19 kita deklarasikan string daftar. Selanjutnya kita mendeklarasikan list view dengan list view 01. Selanjutnya kita mendeklarasikan menu. Nah, di sini terdapat kursor. Nah, kursor sendiri ini sangat penting karena untuk pengaksesan database nanti. Nah, selanjutnya pada line 23 terdapat data helper DB Center, yaitu untuk mengakses data helpernya yang ada atau yang udah kita buat prosesnya. Terdapat pula public static main activity dengan nama MA yang
digunakan untuk mengakses buat biodata, lihat biodata dan update biodata. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan MA-nya dengan cara MA sama dengan D. Nah, sekarang pada line 43, DB Center yang kita buat dari data helper-nya kita isi dengan data helper atau dengan kelasnya sendiri untuk data prosesnya. Nah, selanjutnya pada metode onCreate kita mereferensikan variabel button btn dengan nama btn find view by id r.id.button2. Nah, selanjutnya pada line 33 btn yang tadi dibuat send out click listener. Nah, di dalamnya terdapat intent untuk perpindahan dari main activity atau activity layout ke create biodata atau buat biodata .class. Nah, selanjutnya pada main activity ini terdapat refresh list. Refresh list untuk apa? Yaitu di sini adalah metode untuk pengaksesan atau untuk penampilan data. Nah, di sini terdapat data center yang kita telah buatkan dengan kita mengambil data dari data helper dengan tipe data SQLite database. Nah, di sini juga terdapat kursor yang tadi sudah dibuat, yaitu gunanya untuk pemanggilan query dari tabel biodata. Nah, di sini terdapat select bintang from biodata, yaitu menselect atau menampilkan tabel biodata yang tadi telah dibuat. Nah, dalam tabel tersebut terdapat NRP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Nah, kita lihat ke bawah ke line 56. Di sini terdapat list view yang tadi terdapat di activity main.xml. Nah, di sini kita referensikan list view tadi dengan nama list view 01. Nah, di sini juga terdapat switch case, yaitu pemanggilan untuk lihat biodata, update biodata, hapus biodata. Pada case pertama terdapat case 0 terdapat intent untuk pindah layout atau pindah kelas ke lihat biodata. Selanjutnya pada case 1 untuk update biodata dan case 2 untuk menghapus biodata. Nah, pada case 2 ini terdapat sintak delete from biodata where nama. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mendelete biodata yang telah dimasukkan. Nah, pada line 44 kita mengakses replace listnya yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya kita buka Java class buat biodata. Nah, untuk kursor sendiri kita akan gunakan untuk query-query di dalamnya seperti tadi. Kemudian ada data helper. Kita akan mengambil proses yang ada di data helper dengan variabel db helper. Lalu terdapat button dengan nama tone 1 dan tone 2 untuk button simpan dan kembali. Selanjutnya ada edit text untuk penginputan nomor NRP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Nah, untuk tahap selanjutnya pada line 25 sampai 32. Di sini terdapat di sini kita mereferensikan db data helper yang tadi di variabel global. New data helper this. Nah, pada line 26 kita mereferensikan teks dari NRP, kemudian teks 2 dari nama, teks 3 dari tanggal lahir, teks 4
dari jenis kelamin dan teks 5 dari alamat. Serta kita mereferensikan ton 1 untuk button simpan, ton 2 untuk button kembali. Nah, di sini terdapat insert into biodata untuk nomor NRP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Nah, insert into biodata ini fungsinya yaitu untuk memasukkan atau menginput data yang kita inputkan. Nah, setelah kita mengklik button tersebut, selanjutnya akan muncul kelas dengan teks berhasil. Jadi data tersebut berhasil dibuat. Di sini juga terdapat main activity.ma.refreshList, yaitu untuk pemanggilan refresh list yang tadi dibuat di main activity. Selanjutnya kita masuk ke lihat biodata.java. Selanjutnya kita membuat codingan untuk lihat biodata.java. Nah, di sini kurang lebih sama seperti buat biodata, tetapi yang membedakan di sini terdapat set text, yaitu fungsinya untuk menampilkan data yang tadi sudah diinputkan di buat biodata. Setelah kita membuat coding di lihat biodata, selanjutnya kita buka update biodata. Nah, pada kelas Java update biodata ini fungsinya yaitu untuk mengupdate biodata yang tadi sudah dibuat atau dimasukkan. Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Nah, jika tadi kita menggunakan insert pada buat biodata, nah di sini kita menggunakan query update untuk mengupdate biodata yang tadi sudah dibuat. Nah, query-nya yaitu update tabel biodata set nama. Yang kita bisa update di sini yaitu nama, tanggal, jenis kelamin, dan alamat dari primary key NRP. Apabila data berhasil diupdate, akan muncul tos berhasil. Kurang lebih sama seperti yang tadi pada lihat biodata dan buat biodata.java. Setelah kita mengupdate biodata, berarti kita sudah selesai membuat kelas Java, membuat 5 kelas Java, yaitu buat biodata, data helper, lihat biodata, update biodata, dan main activity .java-nya. Nah, di sini aplikasinya udah bisa dijalankan. Di sini datanya masih kosong. Kita buat biodata baru. Masukkan NRP, misalkan 16/12/024, nama Brinda, tanggal lahir misalkan 19 bulan 10 tahun 99, jenis kelamin laki-laki, ke bawahnya ada alamat misalkan Ciamis. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, sudah berhasil dan di sini datanya sudah masuk ya dengan tadi nama Deprinda. Nah, di sini kita bisa mengupdate, selanjutnya menghapus dan melihat datanya dengan cara mengklik nama. Nah, di sini terdapat pilihan lihat biodata, update, hapus biodata. Misalkan kita ingin melihat biodatanya. Nah, ini adalah tampilan lihat biodata kembali. Selanjutnya kita bisa mengupdate biodata. Misalkan namanya kita update Deprinda Widya. Update. Nah, di sini berhasil. Nah, otomatis namanya akan berubah setelah diupdate menjadi Deprinda Widya. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus biodata. Mari kita hapus biodatanya. Nah, sudah terhapus.
Nah, aplikasinya sudah bisa dibuka. Dan sini tadi kita mengopen database yang di save as lewat project Android Studio CRUD SQLite. Dan cara klik kanan, klik save as. Nah, kemudian ntar kita simpan datanya. Kita bisa open lewat aplikasi DB Browse for SQLite. Nah, di sini terdapat biodata tadi tabel yang kita buat. Nah, di sini terdapat nomor, nama, tanggal lahir, nomor RRP ini. Selanjutnya jenis kelamin, alamat, dan alamat. Kita lihat datanya. Nah, ini adalah data yang tadi kita masukkan di APD CRUD SQLite yang tadi sudah dibuat. Oke, sekian presentasi atau tutorial video dari CRUD sederhana atau dasar CRUD SQLite. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa untuk mensupport channel dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.